Baiklah, saya Bayu Anggara Putra S, KPIC semester 5 Winsu Sumatera Utara, di mana saya akan menjelaskan mengenai proses implementasi teknologi komunikasi. Proses implementasi teknologi komunikasi dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu ada tahap pertama, inisiasi atau usaha untuk mengumpulkan informasi tentang teknologi komunikasi dan memahami teknologi komunikasi itu. Lalu ada matching, yaitu kecocokan teknologi komunikasi dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mengadopsi. Lalu ada yang kedua, tahap implementasi seluruh kegiatan dan aktivitas yang dilakukan untuk menggunakan teknologi komunikasi yang diinginkan. Tahap ini memiliki 3 tingkat, yaitu redefining, yaitu mengatur, menyusun, dan mendefinisikan struktur lembaga atau mentalitas. Dan kebiasaan individu untuk keperluan teknologi komunikasi. Nah, jadi ada lagi clarifying, yaitu meyakinkan pada anggota baru atau individu tentang seluk-beluk teknologi komunikasi yang dimaksud. Ada routinging, yaitu teknologi komunikasi sudah diketahui secara jelas dan sudah menjadi bagian dari infrastruktur dari organisasi ataupun sebagai pelengkap, yaitu di mana dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, proses adopsi, inovasi hingga implementasi teknologi komunikasi dapat disimpulkan melalui 5 proses. Yaitu apa saja prosesnya? Mari kita simak. Nah, dari berbagai macam yang sudah saya jelaskan tadi, nah jadi itulah proses atau kelima proses yang kita maksud tadi, di mana ada agenda setting, matching, redefining, clarifying, ya, dan routinging. Implementasi teknologi komunikasi memaksa individu untuk melakukan suatu adaptasi agar dapat melewati prosesnya dengan baik. Adaptasi tersebut adalah penyesuaian nilai-nilai yang dibawa teknologi komunikasi dengan kondisi sosio-kultural atau sosio-kultural di mana individu tersebut tinggal. Nah, lalu ada difusi inovasi, di mana merupakan salah satu teori komunikasi yang cukup banyak digunakan dalam berbagai hal, terutama berkaitan dengan sosialisasi ide-ide baru. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, secara harfiah, difusi berarti proses penyebaran atau pembebasan atau pesan suatu kebudayaan, teknologi, dan ide-ide dari satu pihak ke pihak lainnya, atau bisa dikatakan seperti melebar luaskan sebuah ide, kebudayaan atau teknologi. Dari situ kita bisa memahami. Sedangkan inovasi merupakan pembaharuan atau permasukan hal-hal yang baru berdasarkan definisi tersebut. Difusi inovasi merupakan penyebaran dari suatu pembaharuan baik berupa kebudayaan, teknologi, maupun ide dari satu pihak ke pihak lainnya. Teori difusi pertama diperkenalkan di tahun 1962 oleh Everett M. Rogers yang menjelaskan tentang cara pengenalan dan adaptasi suatu inovasi oleh suatu komunitas. Lalu ada proses adopsi teknologi komunikasi, di mana tahap pengetahuan atau knowledge. Dalam tahap ini, seorang belum memiliki informasi mengenai inovasi baru dalam teknologi komunikasi ini. Untuk informasi mengenai teknologi tersebut harus disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi seperti TV, radio, dan lain-lain. Bisa melalui media cetak maupun komunikasi interpersonal di antara masyarakat. Dalam tahap ini, kesadaran individu akan mencari atau membentuk pengertian inovasi yang tentang bagaimana inovasi tersebut berfungsi. Rogers mengatakan ada 3 macam pengetahuan yang dicari masyarakat dalam tahapan ini, yaitu ada kesadaran bahwa inovasi itu ada pengetahuan akan inovasi tersebut, lalu ada pengetahuan yang mendasari bagaimana fungsi inovasi tersebut bekerja. Lalu mengenai tahap persuasi, di mana dalam tahap ini individu membentuk sikap atau memiliki sifat yang menyetujui atau tidak menyetujui inovasi tersebut.
Nah, dalam tahap persuasi ini individu akan mencari tahu lebih dalam informasi inovasi yang akan diciptakan. Mungkin dari berbagai macam yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya teknologi informasi atau sistem informasi teknologi dan komunikasi ini dapat kita implementasikan kepada masyarakat luas, di mana dari berbagai struktur atau tahapan-tahapan yang telah dijelaskan tadi, sebaiknya kita mampu untuk menggunakannya atau menyebarluaskannya dengan baik, agar nantinya di masa depan atau di masa yang akan mendatang, kita dan keturunan-keturunan kita bisa merasakan teknologi informasi komunikasi ini dengan baik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.